Di saat berbagai sektor usaha terpuruk selama pandemi COVID-19, sektor pertanian justru menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Usaha yang berbasis di pedesaan malah bergairah seperti diungkapkan sejumlah media massa. Tidak hanya itu, data statistik dari BPS pada bulan masa pandemi seperti Juli lalu, nilai tukar petani malah meningkat. Dengan perkembangan ini, maka usaha pertanian memberikan harapan besar meski banyak yang meninggalkannya. Potensi sektor pertanian ini ternyata menggugah salah satu tokoh politisi Yogyakarta, yakni Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Partai Kebangkitan Bangsa DIY, Agus Sulistiono, untuk terjun menggeluti usaha pertanian. Anggota DPR MPR RI periode tahun 2009-2014 dan tahun 2014-2019 ini yakin dengan prospek sejumlah jenis usaha pertanian seperti pisang dan labu madu atau butternut squash. Yakin dengan prospek tersebut, banyak hari-harinya disibukkan mengurusi lahan pertaniannya di samping kesibukan utama sebagai politisi. Butternut squash termasuk sayuran buah bertepung, mengandung lebih banyak karbohidrat daripada sayuran lain seperti sayuran berdaun. Namun butternut squash memberikan banyak manfaat kesehatan karena kaya akan vitamin, antioksidan, dan serat. Karena kandungan gizinya cukup banyak, membuat labu madu ini harganya tinggi, apalagi saat pandemi, di mana banyak masyarakat yang memburu buah yang bergizi tinggi. Di sejumlah supermarket besar, labu madu menjadi bagian yang ditawarkan. Selain itu, labu madu ini juga diekspor, sehingga pasarnya di Indonesia cukup besar dengan penampungannya di Jakarta. Ya, jadi saat ini saya berada di kebun butternut squash atau labu madu. Mungkin Bapak Ibu sekalian masih agak asing ketika mendengar tanaman buah butternut squash atau labu madu. Labu madu atau butternut squash sebetulnya sebuah komoditas atau buah yang banyak mengandung gizi. Di tanamannya mudah kita kelola gitu, kita rawat dan hasilnya juga cukup bagus. Jadi kenapa saya tertarik pada tanaman butternut squash atau labu madu ini? Jadi ceritanya begini, kita tahu bahwa saat ini Indonesia, dunia sedang kena musibah atau dilanda COVID-19, pandemi COVID-19. Banyak sektor yang karena COVID-19 ini akhirnya terdampak. Saya melihat bahwa sektor pertanian ini tidak secara langsung terdampak COVID-19. Memang kita tahu bahwa dampak COVID-19 ini sendi kehidupan itu banyak sekali yang terdampak, pariwisata, perhotelan, kuliner dan sebagainya lah. Pertanian menurut saya relatif aman terkait dengan dampak dari COVID-19 ini. Maka saya akhirnya memilih bertani, memilih menanam butternut squash ini karena di samping sektor ini cukup bagus gitu,
dan tidak terlalu berdampak, dan insya Allah ini akan mendapatkan hasil yang cukup bagus, karena perlu kami sampaikan bahwa butternut squash ini juga panennya tidak butuh waktu lama, hanya kira-kira sekitar 70 hari sudah panen, dari mulai memindahkan dari penyemaian ke lahan yang sudah siap tanam ini kurang lebih kita butuh hanya 70 hari. Perlu kami sampaikan juga butternut squash ini setiap batangnya itu juga akan menghasilkan pengalaman yang sudah itu menghasilkan kira-kira sekitar 7 sampai 10 buah per batang itu. Per batang itu kira-kira ada 7 sampai 10 buah, dan per buah itu kira-kira beratnya antara 1,1 sampai 1,5 itu yang ideal. Memang kadang ada yang di bawah 1 kilo, tetapi rata-rata menurut literatur dan menurut pengalaman teman-teman itu buahnya itu per bijinya itu kisaran antara 1,1 sampai 1,4. Jadi kalau saja satu batang itu bisa mendapatkan buah kira-kira 7 sampai 10 buah, anggap aja 7 buah kali 1,1 per buah, itu kan berarti sudah ada 7 kali 1,1, udah dianggap saja kita 7 kilo per batang tanaman. Ini kalau dikalikan, kebetulan saya sekarang ini sedang merancang tanaman ini kurang lebih sekitar 100-600an batang. Jadi usaha ini juga salah satu komoditas yang cukup menjanjikan dibanding dengan lahan 3.000 meter ini kita tanamin padi. Rata-rata kalau padi itu 1 hektar, rata-rata kalau di Jogja itu hanya sekitar 5 sampai 7 ton. Ini kalau dibandingkan dengan kita bisa menanam atau mengelola butternut squash ini relatif dari sisi penghasilan saya ingin jauh dibandingkan dengan ditanam dengan padi. Nanti pemasarannya gimana? Kebetulan pemasaran kami sudah punya links di Jakarta, bahkan teman-teman di Jakarta sekarang ini sudah menjajaki bangsa ekspor. Sebetulnya begini, jadi permintaan dengan kondisi stok yang ada di petani ini masih sangat timpang, karena pemerintahannya cukup banyak, tetapi petani yang konsen atau yang tertarik pada butternut squash ini masih relatif sedikit. Memang tanaman ini membutuhkan butternut ini membutuhkan modal awal yang relatif cukup lumayan sih dibandingkan dengan ketika menanam padi kalau itu ya. Tetapi dari sisi hasil sebetulnya jauh dibandingkan dengan menanam padi atau beras yang sekarang ini masyarakat banyak menanam. Sambil ini Pak. Ya, ini kalau ini sedang proses pendidikan, jadi pendidikan yang kami lakukan menggunakan media cas juga, ini pakai tray telur, dan di situ ini sudah proses pendederan 4 hari. Nanti kita tunggu sampai 7 hari. Nah, setelah itu beberapa sudah pada tumbuh, dan setelah tumbuh kita pindahkan ke media tanam yang sudah kita siapkan. Proses penyemaian ini juga melalui proses yang sudah kita lakukan sedemikian rupa. Jadi ketika
ketika bibit kita dapatkan, biji baterai sebuah itu, terus kita rendam dulu selama 24 jam dengan air hangat-hangat kuku. Setelah itu kita tiriskan, kita peram dulu kira-kira setengah hari. Setelah itu kita tanam. Media tanam ini di samping tadi saya sampaikan bahannya terbuat dari tray bekas tempat telur. Medianya terdiri dari pupuk kandang dan kokopit. Kokopit itu serbuk dari sabut kelapa. Perbandingan 1 kali 1 kokopit dan 1 bubuk kandang kita campurkan. Setelah itu kita tebarkan, kita ratakan di media tanam, media pendedaran, untuk nanti kita masukkan bibit. Ini bibit-bibitnya yang ini sudah kelihatan mau pecah ini. Kalau yang ini sudah kelihatan, itu sudah kelihatan di situ, sudah kelihatan, juga kelihatan. Pengairan irigasi saya menggunakan pipa drip untuk menghemat tenaga juga, karena kalau semuanya dilakukan oleh tenaga manusia ya memang agak kewalahan, karena 1.600 ini saya hanya menggunakan 2 orang untuk melakukan perawatan. Memang butuh perawatan yang cukup intensif untuk mendapatkan hasil yang cukup bagus. Dan perlu kami sampaikan juga bahwa Baterai Squash itu buahnya itu menggantung. Buahnya itu tidak di bawah, tidak kayak melon, tidak kayak semangka, tetapi buahnya menggantung. Maka perlu dibuatkan para-para atau istilahnya anjang-anjang. Anjang-anjang di sini saya menggunakan baja ringan. Kenapa baja ringan? Supaya dia tahan untuk beberapa kali masa tanam. Kalau dari bambu, pengalaman hanya sekali masa tanam. Setelah itu harus kita rombak, kita perbaiki. Tapi kalau dengan baja ringan ini kita bisa tanam 3, 4, 5 kali, bahkan seterusnya masih bisa kita pergunakan. Beda dengan menggunakan bambu yang terbatas kualitas atau kemampuannya. Dengan baja ringan cukup bisa tahan lama. Dan penuh dulu ke bawah, terus dia naik, akhirnya dia terisi semuanya, baru dia ngalir. Lagi jalan. Kelihatan. Kelihatan tes. Menggunakan sistem pengairan pipa drip, jadi dari 2 in ke valve protector, terus disambung dengan pipa atau plastik. Pengairan menggunakan drip itu tapi harus ada water torrent. Memang kalau nggak ada water torrent tidak bisa menggunakan pipa drip, harus menggunakan water torrent.
tidak hanya squash ya, ada yang lain-lain. Ya. Ada yang lain apa perkembangan lebih banyak terjun di usaha tadi sudah ya? Iya. Nah, Di samping saya menanam butternut squash, saya ini cuma 3.000 meter. Ke depan sih saya akan kembangkan mungkin sampai 1, 2, 3 hektar lah. Di samping saya pengen para petani ini juga bersama-sama saya tidak selalu menanam padi, tetapi ada satu komoditas yang cukup menjanjikan dari sisi ekonomis gitu. Akhirnya bisa mengangkat penghasilan dari petani itu sendiri. Saya nanti akan melakukan pendampingan terhadap teman-teman petani yang tertarik dengan tanaman butternut squash ini. Nah, ini 3.000 meter nanti akan saya kembangkan, dan saya berharap para petani di sekeliling sini itu bisa ikut bersama-sama saya, yang pada akhirnya juga dari sisi penghasilan nanti akan jadi lebih baik. Nah, di samping saya menanam butternut squash ini, saya ada di satu tempatnya persisnya di Balong Donoharjo, Ngaglik, Kecamatan Ngaglik. Itu saya menanam pisang. Jenis pisang ya saya tanam itu ada pisang Cavendish, ada pisang Raja Bulu, dan pisang Ambon. Ya tidak luas sih, hanya 1 hektar, karena ya terbentur persoalan kapital juga. Tapi saya melihat 1 hektar juga cukup lumayan, dengan harapan nanti bisa menghasilkan yang pada akhirnya juga akan kita kembangkan ke lahan yang berikutnya. Kenapa saya milih pisang? Karena memang komoditas pisang ini kita tahu bahwa pisang Cavendish ini juga dikonsumsi, masuk di supermarket kan, artinya konsumsinya juga cukup bagus. Di samping juga harga komoditas pisang Cavendish ini cukup bagus. Raja Bulu itu juga satu komoditas pisang yang harganya juga relatif tinggi dibanding dengan pisang-pisang yang lain. Artinya kebutuhan buah pisang ini menurut saya dan teman-teman ini memang masih sangat luas pangsa pasarnya. Kita tahu bahwa pisang Cavendish ini juga awal-awal kan di Indonesia diimpor dari beberapa negara, tapi sekarang sudah di beberapa daerah sudah pada mengembangkan pisang Cavendish. Pisang Cavendish, pisang Raja Bulu, pisang Ambon itu dari mulai tanam, mulai tancap ke lahan itu sampai berbuah itu memang butuh waktu yang cukup relatif lama, yaitu kira-kira sekitar 7 bulan baru bisa kita petik. Tetapi pada setelah berikutnya 7 bulan itu 2 bulan itu sudah bisa petik lagi, karena anakannya itu bisa mengikuti induknya. Setelah induknya itu kita petik buahnya. Nah, selama masa pertumbuhan pisang itu sendiri gitu, karena kami di Donoharjo di lahan pisang itu menggunakan tanam sistem zigzag jajarego. Jadi antara pisang tanaman pisang yang satu dengan yang lain di sebelahnya itu ada 4 meter lah. Lahan 4 meter ini kita tanami tumpang sari, sementara ini kita olah untuk akan kita tanami kacang, telur rambat gitu, dan nanti sembari menunggu
menunggu pisangnya itu tumbuh besar, ini sudah bisa kita panen kacang, telur rambah dan yang lain. Sayur-sayuran juga kita bisa kelola, bisa tanam di lahan ini. Itu yang ada di Donoharjo. Samping ada tanaman, kami juga membuat kandang kambing yang nantinya akan kita pelihara untuk betina, itu tidak pembesaran tetapi kami konsentrasi pada breeding, atau kita nantinya untuk ngambil anaknya, bukan untuk dibesarkan, karena memang untuk kebutuhan anakan kambing ini cukup besar juga. Maka saya nanti akan konsentrasi untuk breeding yang kita ambil nanti anaknya. Maka pelihara indukan, itu lahan itu sudah kami buat untuk kandang kira-kira sekitar 30-40 indukan. Jantan nanti dikasih 4 atau 5, nanti bisa kita kita pantau supaya